Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi cerita perjalanan ibadah umroh. Sebelumnya, kami sempat hampir berangkat menjalankan ibadah umroh di bulan Maret 2020. Tetapi karena pandemi COVID-19, maka perjalanan itu harus tertunda. Alhamdulillah, akhirnya kami berkesempatan menjadi tamu Allah di bulan November 2022. Beginilah suasana kami di bandara menunggu waktu keberangkatan. Gue mau kemana? Mau ngapain? Mau umroh ya? Oh gitu. Siapa bilang nggak diajak? Maunya? Boleh nggak sambil diajak? Nah, mau jadi aja. Ngapain? Iya. Waktu tempuh dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ke Bandara Internasional King Abdul Aziz yaitu 9 jam 30 menit. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai juga di Jeddah. Sampai ya Bu ya. Kami harus menempuh jalur darat dengan menggunakan bus menuju kota Madinah sekitar 4-5 jam. Alhamdulillah, sampai juga kami di kota Madinah. Selama 3 hari, kami menginap di Al-Ritz Al-Madinah Hotel. Saatnya menuju Masjid Nabawi. Dari hotel menuju Masjid Nabawi cukup dekat, hanya beberapa ratus meter saja. Jadi kami cukup berjalan kaki saja ke sana. Karena kami sampai ketika waktu tengah malam, jadi suasananya tampak sepi. Masjid Nabawi terletak di kota Madinah. Masjid Nabawi memiliki keutamaan yang berbeda dibandingkan masjid-masjid yang lainnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, 1 kali sholat di Masjid Nabawi lebih besar pahalanya daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan 1 kali sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali sholat di masjid lainnya. Nah, beginilah suasana Masjid Nabawi ketika waktu sholat. Masya Allah, ramai.
Rombongan travel kami menuju Masjid Quba. Beginilah suasana perjalanan kami dengan menggunakan bus. Nanti kami akan melaksanakan sholat sunnah di Masjid Quba. Salah satu keutamaan dalam ibadah melaksanakan sholat di Masjid Quba adalah 1 kali sholat sama dengan pahala menjalankan 1 kali ibadah umroh. Setelah sholat di Masjid Quba, kami bersenang-senang sejenak dengan burung-burung di sekitar Masjid Quba. Tetapi tetap waspada ya, jangan sampai terkena kotoran burung supaya kita tetap bersih menjalankan ibadah. Mampir sebentar ke kebun kurma nih. Beragam makanan khas Arab ada di sini loh. Wih, saatnya borong nih buat oleh-oleh. Destinasi berikutnya yaitu Jabal Uhud. Jabal Uhud merupakan gunung batu yang kemerahan dan tampak gunung yang menyendiri, tidak tersambung dengan gunung-gunung lainnya. Karena itu, nama Jabal Uhud diberikan yang berarti gunung yang menyendiri. Jabal Uhud menjadi saksi perang dahsyat antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin. Maka dari itu, di lokasi ini terdapat makam para syuhada Uhud. Panas bu. Adem. Tapi perasaan adem-adem aja. Ya panas tapi nggak Nah, anginnya kenceng. Ya angin tapi sejuk gitu kan ada angin kenceng tapi Anginnya sejuk. Gitu. Anginnya nggak angin pengepanas gitu. bukan angin ini. Apa? Ancol. Bukan angin ancol. Destinasi berikutnya kami hanya berkeliling di sekitar Masjid Nabawi saja. Bersama rombongan tur kami berjalan kaki menuju Masjid Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah dulunya merupakan tanah lapang yang biasa digunakan Rasulullah menunaikan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan juga Rasulullah pernah menunaikan sholat istiqo untuk meminta hujan. Dikarenakan saat itu kota Madinah dilanda kekeringan.
Maka dari itu, arti kata ghamamah yang berarti awan atau mendung. Kami berjalan lagi menuju lokasi berikutnya. Lokasi yang kita tuju adalah makam Baki. Lumayan juga ya jalannya. Ya, hitung-hitung pemanasan sebelum menjalankan tawaf dan sa'i. Di makam ini bersemayam jenazah para sahabat dan sejumlah keluarga Rasulullah. Dan juga bagi para jamaah umroh maupun haji yang meninggal di Madinah, maka diwajibkan untuk dimakamkan di makam Baki. Setelah itu, jamaah laki-laki travel kami mendapatkan giliran jadwal berkunjung ke Ar-Raudhah di malam hari. Sedangkan jamaah wanitanya sudah lebih dulu di pagi hari. Saatnya menuju kota Mekah. Sebelumnya kami mampir dulu ke Masjid Bir Ali untuk melaksanakan sholat sunnah dan mikot. Perjalanan dari kota Madinah ke Mekah dengan bus menempuh waktu sekitar 4 sampai 5 jam. Alhamdulillah, sampai juga di kota Mekah. Kami menginap 4 hari di Royal Dar Eman Hotel. Hati terasa bergetar ketika memasuki Masjidil Haram. Terlihat jutaan umat muslim memadati Masjidil Haram. Masjid ini begitu istimewa karena terdapat Ka'bah yang merupakan pusat kiblat jamaah muslim dunia. Bagi istimewa pula karena satu kali sholat di masjid ini sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid lainnya. Umroh kedua ya? Iya. Habis selesai sa'i ya? Buat siapa? Buat ini? Iya, buat Ya, buat kakakku yang sudah menua. buat Pak Deyanto. Buat papa. Berikutnya, lokasi yang akan kita kunjungi adalah Jabal Rahmah yang berada di Padang Arafah. Jabal Rahmah merupakan sebuah bukit. Butuh perjuangan untuk naik hingga ke puncak. Kami cukup kesulitan untuk mencapai bukit dikarenakan bertabrakan antara yang mau naik dengan yang mau turun. Di mana? Ada di Jabal Rahmah. Salah kostum.
Apa nih sendal? Sendalnya licin. Roknya panjang. Harusnya pakai ini sendal gunung ya. Karena mau mikot jadi dia pakainya sendal. Kenapa, Bu? Ada yang turun. Jabal Rahmah merupakan tempat yang penuh cinta. Jabal Rahmah menjadi saksi bahagia pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dan menjadi tempat diturunkannya ayat terakhir Al-Quran sehingga sempurnalah Islam. Ilham berhasil dong sampai ke puncak. Lumayan capek juga ya lari-larian nanjak. Sampai masih bisa lagi ke atas. Waduh, penuh ke atas. Sampai sini. Nah, capek. Males ke depannya lagi. Rame. Nah, turun lagi. Nggak kelihatan. Ini udah paling mentok. Lihat, halo. Pesan bagi kalian yang akan ke sana, sebaiknya menolak orang yang menawarkan jasa memotret ya. Karena nantinya kalian bisa diketok harga tinggi. Setelah dari Jabal Rahmah, kami melintasi lokasi-lokasi yang selalu digunakan saat musim haji. Terlihat tenda-tenda yang biasa digunakan jamaah saat wukuf. Ada terowongan Mina dan juga Jamarat. Serangkaian ibadah umroh sudah kami laksanakan. Saatnya kami melakukan tawaf wadah untuk berpamitan dengan Ka'bah. Ketipa di sana. Oi. Saatnya kita check out hotel. Sedih rasanya akan meninggalkan tanah suci ini. Mari ya. Kurang lama ya. Soalnya udah pulang aja nih. Sebelum ke bandara, kami mampir ke sebuah museum yang bernama Al-Modi Museum Mekah. Bangunan museum ini seperti di masa lampau. Di sini terdapat barang-barang bersejarah di Arab Saudi. Kenapa? Ini orang. Mana? Kok kayak merasa ada kehadiran. Ninja emang bisa melek lagi nih. Bapak dan Ibu jadi raja dan ratu minyak nih.
Sedangkan anak-anaknya jadi prajurit deh. Tidak. Panas. 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 Ketika sampai di Jeddah, kami berhenti sejenak untuk mengisi perut. Lapar. Ibu lagi di mana? Alimurah. Emang ibu masa kesini? Makan bakso juga sama bapak. Iklan nih. Ikan, ayo masuk ikan. Iklan. Kenapa? Ayam bakso. Ini ada 3 mie ayam bakso. Kalau bapak apa? Gado-gado dong. Gado-gado. Apaan bapak? Tempe Arab. Nah, sampai deh kita di Bandara Internasional King Abdul Aziz. Saatnya pulang. Alhamdulillah, kami sampai dengan selamat di Jakarta. Semoga kami bisa kembali lagi untuk memenuhi undangan sebagai tamu Allah. Dan semoga yang ikut menonton video ini juga bisa segera menyusul menjadi tamu Allah. Amin ya robbal alamin.